Setelah beberapa waktu menjauh, Salma akhirnya memutuskan untuk menjenguk William yang tengah dirawat di rumah sakit. William dikabarkan tiba-tiba pingsan tepat di depan pintu rumah tempat Salma tinggal. Ia datang seorang diri, diduga ingin kembali membujuk Salma atau sekadar bertemu untuk meminta maaf. Namun tubuhnya tak kuat menahan tekanan batin dan fisik, hingga akhirnya ambruk sebelum sempat mengucap sepatah kata pun. Seorang tetangga yang kebetulan melihat langsung membawa William ke rumah sakit dengan bantuan keamanan komplek. Kabar itu pun cepat menyebar dan sampai ke telinga Salma. Awalnya ia ragu untuk datang, namun dorongan hati kecilnya yang belum sepenuhnya bisa melepaskan William membuatnya akhirnya melangkah ke rumah sakit. Saat Salma tiba, suasana kamar rawat begitu hening. Di balik kaca pintu, ia melihat William terbaring lemah dengan alat medis terpasang. Rasa marah, kecewa, dan sedih seolah kembali bergelombang dalam benaknya. Ia tidak masuk begitu saja, hanya berdiri beberapa saat di depan pintu sambil menatap kosong. Kondisi William yang seperti itu membuat benteng hati Salma sedikit goyah. Meski luka dan pengkhianatan belum hilang, perasaan kemanusiaan tetap menyentuh hatinya. Ia tahu hubungan mereka penuh luka, tapi ia juga tidak bisa menutup mata bahwa pria itu pernah ia cintai begitu dalam. Kehadiran Salma di rumah sakit bukan sekadar bentuk simpati, tapi juga sebagai pembuktian bahwa meski hatinya hancur, ia masih memiliki sisi kemanusiaan yang utuh. Namun di dalam batinnya, ia tahu betul datangnya hari ini tak berarti ia telah siap untuk memaafkan, apalagi kembali. Salma akhirnya memberanikan diri melangkah masuk ke dalam kamar rawat William. Dengan langkah pelan dan hati yang masih diliputi keraguan, ia mendekat ke sisi ranjang. Di hadapannya, William tampak lemah, tubuhnya terbaring dengan selang infus dan alat medis yang terus memantau kondisinya. Wajah William pucat, namun matanya perlahan terbuka saat merasakan kehadiran Salma. Tatapan mereka bertemu, dan untuk sesaat suasana terasa sunyi, seakan waktu berhenti. William tampak terkejut sekaligus lega melihat Salma berdiri di sana. Di balik sorot matanya, tergambar harapan-harapan bahwa kehadiran Salma di ruangan itu adalah tanda bahwa ia telah dimaafkan. William mencoba mengangkat tangan, seolah ingin menyentuh Salma atau sekadar memastikan bahwa ini bukan mimpi. Namun Salma hanya diam mematung, tak banyak berkata, hanya menatapnya dalam diam. Dalam benaknya, gejolak perasaan masih bertarung antara amarah yang belum reda dan iba terhadap kondisi pria yang pernah mengisi hidupnya. Melihat Salma berdiri di sisinya, William merasa ada secercah cahaya. Ia mulai meyakini bahwa mungkin perlahan Salma akan melupakan semua luka. Tapi Salma sendiri belum membuka suara, tak memberikan kepastian apapun. Ia hanya berdiri di sana, mencoba membaca hatinya sendiri apakah ia masih sanggup memaafkan, atau justru baru mulai menguatkan diri untuk benar-benar melepaskan. Dan di balik semua itu, Salma tahu kehadirannya hari ini bukan pertanda ia menyerah pada luka lama, tapi lebih pada mencoba berdamai dengan kenyataan, meski rasa itu belum tentu bisa kembali utuh seperti dulu.
Setelah berada di rumah sakit beberapa waktu, Salma mendapat kesempatan untuk berbicara langsung dengan dokter yang menangani William. Dari penjelasan medis yang ia terima, dokter menyebutkan bahwa William mengalami gangguan detak jantung yang cukup serius. Jantungnya berdetak terlalu cepat dan tidak stabil, yang bisa berbahaya jika terus dibiarkan. Dokter juga menyebutkan bahwa hal itu bisa jadi efek dari obat yang dikonsumsi William belakangan ini. Salma terdiam mendengar hal tersebut. Ia tahu William selama ini memang rutin mengonsumsi obat untuk gangguan kejiwaan yang telah lama diderita. Tapi sesuatu terasa janggal. Ia pun segera menelpon ibunya, Ibu Wita, dan membicarakan kondisi William secara terbuka. Ibu Wita sendiri sempat heran karena sejauh yang ia tahu, penyakit yang diderita William adalah masalah mental, bukan masalah jantung atau fisik lain. Mereka berdua jadi curiga. Salma kemudian mengingat sesuatu yang membuat pikirannya semakin rumit. Beberapa waktu lalu, ayahnya sendiri, Pak Ridwan, sempat terlihat sangat keras dan ingin Salma segera menjauhi William. Salma mulai mencocokkan peristiwa bisa jadi Pak Ridwan diam-diam menukar obat William dan memberi jenis obat yang justru berbahaya bagi kondisi fisiknya. Kecurigaan ini perlahan membentuk satu benang merah. Mungkin saja semua ini bukan kebetulan, melainkan rencana terstruktur agar William jatuh di hadapan Salma. Keadaan berbalik menghantam dirinya sendiri. Dinda yang dulunya merasa menang karena berhasil merebut perhatian William dan rela menikah dengan Roy demi menutupi hubungan gelapnya, kini justru tersudut di tengah badai yang ia ciptakan sendiri. Kemarahan Roy yang telah mengusirnya dari kamar pengantin menjadi awal jatuhnya harga diri Dinda. Ia tidak hanya ditampar oleh Irish secara fisik, tapi juga secara moral. Kata-kata pelakor yang sempat ia lontarkan justru kini seperti mencerminkan dirinya sendiri. Malam itu menjadi bukti bahwa Dinda tak lagi bisa mengendalikan keadaan seperti dulu.